Nama saya Margareta Matasak, usia saya 58 tahun. Halo, saya Anggi, 30 tahun, seorang caregiver pasien leukemia. Beberapa hari setelah anak saya ulang tahun yang kedua, dia didiagnosa kanker darah atau leukemia. Sekitar 15 tahun yang lalu, 2010, awal tahu itu pada saat proses operasi berjalan dan dokter langsung bisa dugaan awal bahwa ini adalah jaringan yang kurang bagus. Kemudian langsung diperiksakan secara cepat ke lab dan ternyata memang jaringannya itu cenderung ke arah kanker ganas. Benjolan itu ditemukan di sebelah kiri, kanker payudara sebelah kiri, dan setelah hasil pemeriksaan memang dinyatakan kanker payudara stadium 2. Ada beberapa gejala dulu ya sebelumnya, jadi dari demam, pucat, terus juga ada bintik merah gitu. Pikiran kan kayak ya cuma demam berdarah gitu paling parah. Karena anakku tuh benjolannya di daerah leher dan di selangkangan. Dan di selangkangan yang ini nih kita mulai kayak worry, kayaknya ini bukan benjolan yang baik-baik aja deh gitu. Nah mulai dari situ kita beraniin diri untuk ke dokter. Dan ketika sampai dokter sempet kayak periksa daerah hatinya. Dan disitu dokter bilang kalau anakku ini mengalami pembengkakan hati. Malam-malam di situ dokter langsung curiga bahwa anakku ini arahnya ke leukemia gitu. Pada umumnya pasti yang ada adalah rasa menyangkal, denial, gak terima. Pasti ini bukan, ini salah diagnosa, ini gak benar. Tetapi hasil pemeriksaan secara lab itu mengatakan bahwa ini adalah cancer. Ya secara manusiawi saya pasti kaget. Kenapa harus saya? Saya berpikir ini pasti salah gitu loh. Saya gak terima. Tetapi itu tentu melalui proses yang panjang untuk menjadi berdamai bahwa betul yang saya idap adalah penyakit kanker. Jadi namanya seorang ibu ya, apalagi kan di sini aku nyumam gitu. Anakku baru sekecil itu, baru lagi ibaratnya gemes-gemesnya. Ketika tahu dikabarin sama dokter bahwa Pak, Bu, anaknya leukemia gitu. Dan memang harus ada perhatian khusus untuk pengobatan anaknya. Di situ sebagai seorang ibu aku kayak jadi nyalahin diriku sendiri gitu ya. Apakah ketika aku hamil nggak bener makannya, atau ketika aku ngasih ASI nggak bener gitu. Jadi memang ada hawa-hawa buat nyalahin diri sendiri gitu. Bahkan sampai sekarang sih aku masih sempet ngerasa ini kayaknya salah gue deh kayak gitu. Jadi tapi dengan anakku treatment sekarang dan support di keluarga, bahkan dari dokternya sendiri gitu ya, menginformasikan bahwa kalau chance anakku sembuh tuh ya tinggi gitu. Pertama adalah saya menjalani lumpektomi, mengangkat benjolan payudara itu. Kemudian dilanjutkan dengan radiasi atau sinar sebanyak 32 kali. Setelah proses yang kedua, dilanjutkan dengan proses kemoterapi setiap 3 minggu sekali sebanyak 6 kali. Tantangan terbesar pada saat harus menjalani kemoterapi tentunya adalah dari sisi fisik. Rambut yang menjadi alam mahkota itu kemudian rontok, kepala menjadi gundul. Belum dengan kondisi psikis yang lain, tubuh lemas, mual, gatal-gatal, itu adalah menjadi satu tantangan. Tetapi ya itu, harus jalanin dengan harapan bahwa setelah pengobatan selesai, rambut akan tumbuh kembali jauh lebih cantik. Dan selanjutnya tidak ada treatment lagi, tetapi kemudian dijaga dengan pola hidup yang sehat, olahraga yang teratur. Untuk treatment, dokter juga merekomendasikan bahwa anakku tuh harus kemoterapi. Informasinya terkait kemoterapi itu 2 tahun gitu ya, dan alhamdulillah anakku sudah memasuki kurang lebih setahun untuk kemoterapi dan sekarang masih berlanjut gitu. Ada beberapa efek yang langsung ke anakku gitu, salah satunya kayak diare, mual, terus sempet kayak muntah dan botak
gitu. Ngeliat ketika rambut rontok yang kayak di film-film tuh, ternyata aku ngadepin itu loh gitu. Dan anakku kan cewek ya, jadi dia ada sensitifnya tuh lumayan tinggi gitu. Jadi ketika rambutnya rontok, aku seorang ibu yang kayak langsung, waduh rontok lagi gitu. Kayak wah kayaknya anak gue bakal botak nih gitu. Cara untuk menjelaskan ke anaknya sih. Terus kayak ngelihat pas anak aku drop harus pasang NGT karena sama sekali nggak mau makan. Terus ngelihat perubahan dari kemo itu sempat kayak yang celong gitu loh. Jadi pikiranku juga pasti udah kemana-mana. Sempat ada luka karena dia konsumsi yang obat kemo ini lumayan keras gitu ya dosisnya. Jadi sampai membuat area kemaluannya tuh kayak luka bakar gitu. Dan ngelihat tangannya tuh item-item kebakar. Nah yang bikin tertamparnya tuh masalahnya anaknya jadi kuat banget. Aku malah yang belajar sama anakku ini gitu, karena dia sesakit itu, bahkan aku belum pernah ngerasain sakit itu. Dia tuh masih happy gitu, masih dengan dunianya. Dia yang bisa ketawa, main, kesana sini, cerewet, kayak gitu sih. 16 tahun, waktu yang cukup panjang. Yang saya rasakan adalah kuncinya adalah pertama, berdamai dengan apa yang kita alami. Pada saat kita berdamai, kita akan memperoleh suatu kekuatan yang luar biasa untuk menjalani proses ke depan, proses treatment dengan penuh semangat, kekuatan untuk sembuh. Dan seterusnya adalah ternyata setelah kita pulih, itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menjadi penyemangat bagi sesama penyintas, terutama yang ada di posisi warrior, pejuang awal yang pasti mengalami hal yang sama. Nah saat itu adalah kemudian sangat bersyukur bisa berbagi semangat karena sudah pernah ada di posisi yang sama. Jujur ya, dengan adanya diagnosa anakku cancer gitu ya, momen-momennya tuh jadi momen-momen baru gitu loh. Jadi aku dan suami plus anak itu quality time-nya tuh makin erat gitu, karena kita saling jaga, saling support gitu ya. Dan kalau untuk kayak momen-momen hilang gitu sih enggak, malah kita kayak ada momen seru ya kita di rumah sakit gitu. Jadi ada momen-momen sedih-sedihnya tuh jadi jadi kayak ini cerita baru. Kalau gue nggak dapet diagnosa anak gue kayak gini, gue nggak akan ngelewatin momen-momen ini gitu. Harus nemenin dia 24 jam, nggak kemana-mana gitu ya di samping dia. Mungkin kalau nggak ke diagnosa ya kita misalnya akunya main handphone atau gimana gitu. Nah ini sekarang lebih kayak maunya deket-deket sih, karena takutnya malah kehilangan momennya sih. Hai Reta, kamu sudah menjalani dan mengalami satu tahap yang cukup berat dalam kehidupan kamu. Saatnya saat ini kamu terus bangkit dan saatnya kamu harus berbagi kepada sesama, berbagi kekuatan semangat kepada teman-teman. Karena banyak di luar sana teman-teman kamu yang sangat membutuhkan dukungan dan support yang luar biasa dari sesama penyintas. Buat sesama warrior, survivor, kanker payudara, mari tetap semangat untuk saling jaga, saling peduli untuk meraih kesembuhan. Semangat ya. Terima kasih buat Anggi yang udah selama ini selalu kelihatan kuat dan
mm, harus tetap semangat untuk selalu mendampingi anakku dan selalu kuat, sabar dan ikhlas sih untuk apapun hasil terbaiknya untuk anakku dan meninggalkan momen-momen bersama anak-anakku sih. Jadi terima kasih untuk bisa sampai sini. Adek semangat terus ya. Ada ibu sama ayah yang selalu ada buat adek. Nanti monsternya pasti akan hilang. Adek harus makan yang benar. Nggak boleh nggak semangat. Karena sempet baru kemarin banget mungkin perubahan anakku dan teman sebayanya signifikan kali ya. Di situ temennya bilang, ih Kalea pendek. Terus kayak anakku tuh ngerti kayak, ibu aku dibilang pendek. Dan di situ aku kayak langsung kasih pengertian aja sih, enggak pendek gitu, karena kan nanti bisa tumbuh lagi. Jadi adek harus semangat, nggak boleh nyerah, makannya harus yang banyak, dan harus ingat bahwa orang-orang di sekitar adek tuh sayang banget sama adek. Jadi adeknya juga harus kuat.